Wah, awalnya kan saya pengen jadi soundman nih. Yang di Setelah belakang setelah maksudnya. ya saya belajar nih, wah seru nih kayaknya nih megang artis. Yes. Jadi Konser besar gitu konser ya. besar Oh, gitu. betul. Setelah saya belajar, wah ternyata banyak nih cabangnya. Ya. Kita ternyata bisa recording juga, bisa untuk jadi soundman, bisa untuk di project. Ya. Tantangannya sih ya sebenarnya di Indonesia tuh menurut saya mereka lebih senang tuh jadi dulu gedungnya baru audio belakangan. Oh. Saya sih lebih Ya. wah, Padahal kita pengennya bareng-bareng dari iya, awal kalau ya. bisa sih kita bareng-bareng dari awal. Yo, teman-teman LPDK jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita kedatangan tamu dengan Mas Roji ya. Mas Roji ini kalau dibilang profesinya apa nih berarti? Kalau Saya sebagai installer atau supervisi project, Mas. Oke. Nah, sebagai ini kasih gambaran dikit dong. Itu ngapain aja tuh biasanya kerjanya di gedung atau di apa gimana? Kalau supervisi project itu kerjanya ya menginstal pengerjaan kayak audio, akustik, segala macam untuk berkoordinasi dengan user dari user ke saya atau dari saya ke tukang gitu. Saya yang berkoordinasi di lapangan. Jadi biasanya proyeknya di mana aja Mas? Bisa di gedung atau Macam-macam di sih. Ada di tempat ibadah, ada di gedung, di hotel, segala macam banyak, Pak. semua udah dikerjain nih kayaknya? Iya. Ya, udah semua, udah pernah Bioskop pun kemana saya aja? pernah. Oh sudah. Udah berapa tahun nih kerja di bidang ini? Di audio ini sudah 8 atau 9 tahunan. Oke, tapi dulu kalau nggak salah milih sekolah dulu ya, nggak langsung terjun Iya, saya lebih milih sekolah dulu. di LPDK Baru untuk terjun, sekolah ya. gitu. Dan berarti udah 8 tahun Iya. di sana, terus mulai belajarnya dulunya Iya. kenapa tertarik sih? Kalau itu kan maksudnya kan profesi di audio bisa banyak ya gitu. Iya. Kenapa ngambil yang ini nih? Spesial nginstal-nginstal. Awalnya sih saya pernah main tuh ke studio musik ya, ke label musik lah, Iya. diajak teman. Saya lihat, wah kok keren banget ini kerjaannya apa, namanya apa. Saya googling dah di internet. Oke. Wah ini ternyata audio, saya bilang. Oke. Sekolahnya di mana ya? Saya googling. Wah dapet nih di LPDK. Masuklah saya di LPDK, saya belajar. Wah jadi- ternyata awalnya wah rumit banget ya, ini susah juga. Tapi setelah kita jalanin ya lama-lama bisa juga. Oke, jadi sebenarnya awalnya niatnya karena ini ya, karena ngelihat di studio teman Iya. waktu itu gitu. Wah, kayaknya keren gitu. Iya ya. keren banget. Di Indonesia gitu. sebenarnya profesi ini masih agak jarang ya kalau agak jarang Pak. Pendidikannya pun masih jarang banget gitu. Jadi maksudnya tahu itu karena apa gitu? Karena ngelihat yang waktu di Iya. sana. Terus Setelah belajar itu, wah awalnya kan saya pengen jadi soundman nih. yang di Setelah belakang maksudnya. ya saya belajar nih, wah seru nih kayaknya nih megang artis. Jadi Konser besar gitu konser ya. besar Oh, gitu. Setelah saya belajar, wah ternyata banyak nih cabangnya. Ya. Kita ternyata bisa recording juga, bisa untuk jadi soundman, bisa untuk di project. Ya. Dia jadi segala macam lah banyak. Nah ternyata setelah lulus dari sana, wah saya tertarik nih di project nih. Saya orangnya lebih senang ke saya yang buat gitu. Wah, Oke. saya yang buat. Oh, saya jadi ini ya, jadi mastermind di balik semua Iya. sound ini. Saya gitu. lebih senang Oke. seperti itu, Pak. Oke. Nah, jadi dari kelar pengerjaan itu, wah ini saya Nah, jadi bangga gitu. Wah, ini loh kerjaan saya loh. wes, gitu. Saya bisa ngerjain bioskop kayak gini loh. Ini loh bisa saya sekolah loh. gitu. Wah, itu menarik sih, karena memang jadi itu. Tantangan terbesarnya apa sih kalau bikin instalasi gitu? Tantangan terbesarnya sih biasanya sih si user tuh nggak mau ada audio di titik tersebut nih. Kita Oh, jadi kalau masang besar gitu, di tengah kadang-kadang ada harus ini. iya. Nah, Misalkan kita udah bawa gambar nih, Pak di sini di titik ini ada speaker loh Pak. Nanti untuk cover yang di area sini. Oh Mas jangan di situ Mas, pindah aja di area yang lain. Wah. Dari situ kan saya juga nggak mau sembarangan main pindahin gitu aja. Saya juga mesti koordinasi dengan konsultan, Ya. dengan segala macam. Oh, boleh nggak dipindahin speaker itu? Kalau memang boleh, kita mesti pindah karena si user nggak mau. Ya. Akhirnya ya di jalan tengahnya kalau emang geser ya udah mau nggak mau kita mesti geser. Yang penting cover itu untuk area situ dapat gitu Jadi suaranya. sebenarnya banyak customize-nya ya. Jadi sangat tergantung kondisi lapangan, sangat Iya. tergantung sama permintaan user Iya, gitu. banyak juga. Terus juga karena kayaknya kolaborasi sama bidang lain ya. Orang-orang Iya. desain interior juga di situ, Iya, orang ini gitu. betul Pak. Tantangannya di sana berarti ya. Iya. Harus bisa ngobrol ke yang lain gitu. Iya betul. Karena banyak koordinasi di lapangan Pak. Kayak misalkan, wah kita nih belum dipasang nih speakernya. Iya. Ternyata
padded wall itu udah mesti masuk. Oke. Wah, mau nggak mau kita mesti kerjain. Ternyata speakernya tuh lama datangnya. Wah, kita mesti ngomong nih ke tim interior nih. Bisa nggak dimundurin di hari besok atau berikutnya karena speaker kita belum datang. Ya, koordinasi sih. Koordinasi yang gitu ya. penting Jadi emang karena harus banyak yang barengan gitu. Apalagi kalau lagi dibangun bareng-bareng kan harus ini ya, gitu ya. Betul, Pak. Waduh, repot sih kayaknya kalau saya nggak kebayang gitu. Karena itu berarti ngitung semua speknya juga berarti ini Mas Roji yang ngerjain. Iya, ada saya dan tim konsultan juga. Saya ngasih masukan sih fungsinya karena kayak di hotel kan Ya, di hotel banyak area nih. Ya, betul. Misalkan meeting room nih pakai speaker apa yang cocok. Public area speaker apa yang cocok. Ya. Dan juga kafenya speaker apa nih yang cocok nih. Kita mesti jelaskan semua. Oke. Ukuran berapa kali berapa ruangannya gitu. Dan kayaknya kalau di Indonesia kayaknya masih ada nggak ada beberapa yang udah mulai care ya dengan isu Iya, ini ya. iya. Tapi beberapa kayaknya udahlah yang penting ada aja suaranya gitu ya. Kalau ngelihat gitu. Karena kalau saya kalau ngelihat kalau teman-teman yang dari luar tuh kadang-kadang ngelihat kan di kafe-kafe sana bisa bagus suaranya gitu. Di ruang publik terutama ya. Kalau di Indonesia kita kan ruang publik kadang-kadang suara sumber juga masih dipasang gitu. Tantangannya gimana kalau yang pernah dikerjain kalau di Tantangannya sih ya sebenarnya di Indonesia itu menurut saya mereka lebih senang tuh jadi dulu gedungnya baru audio belakangan. Oh. Saya sih lebih Ya. Padahal kita pengennya bareng-bareng dari iya, awal kalau ya. bisa sih kita bareng-bareng dari awal. Kalau misalkan di ruangan ini gema gimana, Ya. bentuknya seperti ini gimana dengan kaca semua tuh pasti pantulan-pantulan bakalan hebat Pak di situ Pak. Iya, rasa ini ya. Iya. Jadi baiknya memang sound dan audio itu dipikirkan sejak pertama kali Iya, membangun sejak ya. awal emang. Gitu. Dan kayaknya di kita masih belum banyak yang bagus ya. Iya. Soalnya profesinya jarang nih, mahal lagi ya kayaknya ini profesinya. Gitu. Dan kayaknya sekarang udah mulai bergeser juga ya, bukan cuman ruang-ruang yang komersil ya atau Iya, ruang betul. publik. Rumah-rumah juga sekarang udah banyak yang Udah minta kan banyak gitu. juga. Saya lihat tuh ada orang yang pengen rumahnya nuansa akustiknya dapat sejak awal Iya, gitu ya, betul. dibuat satu smart system buat ini. Kayaknya ini profesi yang menjanjikan juga nih ke depan kayaknya. Nah, waktu belajar di sekolah nih, Iya. kan sebenarnya kan kalau di sekolah audio kan belajarnya hal-hal yang umum ya sama Iya. teman-teman yang lain juga, sama teman-teman yang sound engineer-nya lah, Iya, yang buat broadcasting lah, yang buat yang lain gitu. Nah, waktu itu lebih banyak dipelajari di luar atau banyak juga pas belajar di sekolah? Yang Banyak juga sih belajar di sekolah. Di LPDK ini kan kita diajarin banyak hal sih Pak. Dari basic segala macam kita diajarin dan di luar pun kita dapat juga ilmu dari luar. Itu pun kita kan sharing ke mereka juga, ke senior kita, ke pengajar juga karena kan hal ini kan banyak hal baru Pak. Iya, betul ya. Harusnya gini kan, karena kan kalau kayak gitu harus koordinasi sama arsiteknya ya, harus Iya, koordinasi betul. sama tadi desain interiornya, terus yang ini gitu, dan pasti belajar hal lain kan di luar audio seperti itu. Banyak banget ilmu baru Pak. Iya gitu. Jadi kalau dibilang sebenarnya apa ya? Kalau istilahnya mungkin apa sih kalau di Indonesia nanyanya orang awam, berarti kalau tanya Mas Roji ini kerjaannya apa gitu, bilangnya apa tuh berarti? Kalau orang awam sih bilangnya ya Menginstal. taunya installer aja, padahal di installer itu kan banyak macamnya. Mau installer apa nih? Installer listrik, installer audio, Iya. peredam segala macam banyak. Aslinya sih emang kalau orang awam aneh. Iya dengan Oh itu. ternyata ada ya audio, ternyata ada bidang khususnya ya. Memang ada di bidang khususnya. Dan itu pun nggak sembarangan. Iya. Karena memang ada pendidikan khusus untuk ngerti di bidang itu. Iya. Audio dan akustik ruangan yang baik itu harus ada itu ya gitu. Iya. Nah kalau boleh misalnya nih lah, saya agak awam nih misalnya Mas, terus kita pengen bangun lah gitu ya, katakanlah ruang konser atau ruang ini. Iya, gitu. iya. Nah biasanya itu apa sih yang paling diperhatikan gitu? Kalau tadi kalau saya ingat tadi pertama dari awal udah harus mikirin sound ya berarti ya, Iya, harus iya. mikirin. Nah kira-kira apa lagi nih kalau gitu? Ya dari awal sih mesti kita pikirin juga tempat sekitar itu apa. Misalkan deket jalan, deket bandara. Seberisik apa di luar ya? Iya, sebising apa di area situ. Oke. Dan apa namanya? Ruangannya sebesar apa? Dan fungsi ruangan itu nanti buat apa? Kita mesti tahu juga itu semua. Jadi untuk pemilihan speaker, pemilihan akustik kita bisa tepat. Oke. Dan memang biasanya ini ya, itu kan satu sekali borongan besar gitu ya. Iya. Dan memang biasanya langsung harganya naik ya, Mas. Harganya lumayan tinggi gitu ya. Dan di kita memang masih jarang yang mau invest segitunya ya untuk katakanlah, kecuali kalau ruangan konser mungkin ya. Tapi Iya. kalau kayak
hotel atau ruang publik atau ruang pemerintahan, kayaknya masih sedikit ya yang mau concern lebih besar untuk isu itu atau Untuk beberapa tahun ini sih udah mulai udah mulai melek. Oh, ternyata audio pun masih dipikirkan dari awal nih. Karena banyak kendala-kendala di belakangannya. Makanya mereka pun sekarang kita duduk bareng nih buat memikirkan itu supaya tidak terjadi hal yang tidak. ya, saya pernah tuh berapa kali Mas kayak di apa ya, misalnya di ruang bagus, ruangannya keren, interiornya keren gitu. Tapi pas itu langsung bergema gitu. Pakai speaker kayak gimana pun nggak pas gitu. Itu biasanya karena ini ya, dari sejak awal udah lengkung ruangan sama peredamnya nggak ini atau? Iya, dia peredamnya mungkin tidak diperhitungkan secara matang, Pak. Dan penempatan speaker juga ngaruh juga sih sebenarnya. Ya selama ini kayaknya dikerjainnya sama arsitek atau orang desain interior ya, jadi nggak melibatkan orang-orang audio gitu. Jadi mungkin ya itu juga ya. Teman-teman yang profesinya bikin-bikin gedung nanti bisa harus mikirin ya. Kita berharap di Indonesia ada nggak sih contoh yang cukup bagus kalau yang pernah lihat Mas? Yang karyanya Mas aja gitu. Oh, banyak banget, Pak. Banyak ya. Contohnya kayak di J Expo Kemayoran itu udah mulai dipikirkan. Akustiknya. Banyak banget sekarang. Sudah mulai ini ya, kita udah mulai care bahwa hal itu memang penting sekali untuk dijadiin ini. Karena memang saya sih apa ya, kalau ngelihat ruangan bagus tapi ternyata pas kita dengar suara ini jadi malah nggak bisa konsentrasi ya, malah nggak mengganggu gitu ya. Apalagi kadang-kadang kalau yang dipakai buat ibadah, yang dipakai buat musik gitu ya, itu memang jadi ini juga sih, emang butuh sekali kayaknya gitu. Saya baru tahu ada profesi itu loh Mas sebenarnya. Gitu. Jadi kalau untuk itu perlu apa aja nih selain sekolah audio? Tapi sekolah audionya bareng ya sama yang lain kan, sama yang lain. Nah, apa perlu spesifikasi apa lagi nih kalau kita mau belajar seperti Mas Roji yang kerjaan sekarang nih? Ya mesti ini sih Pak, apa namanya? Hati kita tuh mesti suka gitu dengan bidang itu karena dengan yang dilihat itu nggak segampang, butuh prosesnya itu panjang banget. Dan ini ya ribetnya karena harus koordinasi dengan itu semua gitu. Karena kita juga nggak boleh sembarangan ngomong dengan koordinasi dengan tim yang lain. Kita mesti baik ke mereka karena pekerjaan kita tuh berhubungan dengan mereka juga. Iya, itu soft skill-nya ya mungkin ya. Jadi yang dilatih itu mungkin di sekolah pelajari nggak sih itu atau harus lebih banyak dipraktikin di lapangan kayaknya kalau itu ya? Dibelajarin juga, cuman di lapangan pun kita dapat juga. Iya, pengalaman itu ya gitu. Ada yang aneh-aneh nggak sih biasanya kalau itu kan itu kan lintas bidang ya berarti. Iya. Kan. Jadi ada yang kadang-kadang suka bosi biasanya ya, kadang-kadang ada yang ini atau pernah ada yang separah apa Mas kalau yang pernah dialamin? Ya paling kalau misalkan proyek besar nih, di luar kota kita jauh sama keluarga, jauh sama anak istri, sampai itu kalau bertahun-tahun. instalasinya bisa lama ya? Bisa lama Pak, apalagi kayak proyek hotel gitu, bisa sampai 1 tahun Pak kita di sana. Oh, dari pembangunan sejak awal itu karena kan kita dari awal kita mesti instalasi. Oke. Jauh dari paling lama pernah berapa lama Saya pernah di Surabaya 1 tahun. Setahun? Kerjaan di sana. Satu hotel aja atau satu? Iya, untuk satu hotel. Wow. Udah gitu pas pengerjaan itu tiba-tiba ada proyek lagi di kota yang dekat gitu. Iya. Mau nggak mau kita mesti handle juga pekerjaan itu. Terus nggak pulang lagi itu. Ini Mas Roji apa Bang Toyib nih ceritanya ini ngobrolnya. Oke, tapi ini ya, jadi memang harus in charge cukup lama di sana ya gitu. Karena kan emang ya dari awal dibangun sampai ini. Betul, gitu Pak. Ya. Oke. Nah, tantangannya itu juga kayaknya ya. Jadi harus siap untuk pergi-pergi jauh. Terus ini gitu ya. Terus ya. Itu memang tinggal di sana berarti ya? Iya, kita kos di sana, tinggal di sana. Tim pun kadang ada yang ngambil dari Jakarta ataupun kita cari orang lokal di sana. Jadi karena kan maksudnya dibangun biasa, kenapa harus cas di sana Mas misalnya? Kalau kan maksudnya kan kalau pas lagi ngebangun fondasi dan segala macamnya kan nggak perlu, atau gimana kalau di sana? Kalau proyek-proyek besar tuh Pak, kan kita nggak mungkin Jakarta Surabaya tiap hari ya, mau nggak mau kita mesti stay di sana. Tapi memang nggak incas setiap hari kan dari pembangunan di awal, atau memang harus ya? Atau ada tahapan tertentu di ini? Ada tahapan tertentu sih Pak, kayak misalkan instalasi nih, ya kita kan mesti, mereka udah kelar ngecor, kita mesti masuk nih bareng sama tim listrik, kita instalasi. Nah kalau memang instalasi itu udah beres, kita kan mesti penutupan rangka segala macam itu baru bisa ditinggal. Oke, betul sih ya memang. Kadang-kadang bareng sama si tim listriknya ini pipa-pipa yang lain juga ya orang-orang itu. Betul. Wah, ini asik nih kalau main-main gini-ginian.
Oke, itu berarti ya harus ulet juga ya, tahan lama Iya, untuk stay jaga jauh dari ini dan kerja full seperti itu ya. Buat teman-teman yang tertarik dengan profesi ini mungkin bisa ini ya, bisa belajar dari pengalaman Mas Roji. Udah berapa? 8 tahun tadi ya? 8 tahun gitu ya. Masih akan tetap di sini atau mau ganti profesi yang lain? Wah, gitu? masih akan tetap Masih sini, tetap Pak. ya. Soalnya banyak ini permintaannya. Di Indonesia masih jarang, makanya begitu ke Surabaya pindah kemana-mana nanti ini. Oke, makasih ya Mas Roji udah berbagi pengalamannya juga gitu ya. Oke, Nanti siap. kita akan dengar cerita yang lain Mas Roji di hal berikutnya. Mungkin bisa kasih tips yang lebih bagus nanti ke kita gitu ya. Gimana sih bikin yang bagus? Apa harus mahal atau enggak alatnya atau gimana gitu. Nanti bisa ngobrol lagi di channel ini gitu ya. Berbagi juga buat teman-teman yang tertarik tentang profesi ini ya sebagai installer ya. Jadi audio di berbagai gedung-gedung, di berbagai ruangan atau tempat-tempat yang butuh untuk sound system yang baik untuk sirkulasi sound yang bagus sekali buat kita semua. Oke, makasih udah menyimak obrolan kali ini. Saya dan Mas Roji undur diri. Sampai jumpa di obrolan berikutnya di channel EPDK berikutnya. Dadah.